Perkenalkan, nama saya Agnia Puri, NPM 23540104. Di sini saya akan membawakan materi pemanfaatan sumber daya alam untuk kelas 5 SD. Dimohon teman-teman untuk menjadi siswa kelas 5 SD. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kali ini untuk satu, menjelaskan pengertian sumber daya alam, dua, pemanfaatan sumber daya alam, dan tiga, jenis-jenis sumber daya alam. Di sini ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang kalau dipakai itu nggak habis-habis. Dan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, segala sumber daya alam yang kalau digunakan terus-menerus akan habis, bahkan bisa tidak tergantikan. Nah, ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada pohon, ada air, ada hewan. Lalu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ada minyak bumi, batu bara, dan emas. Seperti ini gambarnya. Ibu mau ngasih briefing dulu, dimohon anak-anak untuk berdiri ya. Nanti kita nyanyi sumber daya alam, nadanya potong bagai angsa ya. Ya, Bu. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh tak diperbarui. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh tak diperbarui. Sekian anak-anak, selamat duduk. Tadi Ibu, mohon maaf tadi lupa untuk mengabsen. Hari ini ada yang nggak masuk. Masuk semua. Oke, baik. Nah, ini contoh pemanfaatan sumber daya alam. Ini pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada hewan. Di sini ada bebek dan telur. Bebek dan ayam. Nah, manfaatnya untuk kita itu, bebek dan ayam bisa kita ambil manfaatnya, yaitu telurnya dan dagingnya. Lalu ada masih soal hewan ternak, ada domba, dan di kanan ada sapi dan kambing. Kalau untuk domba ini kita bisa ambil dagingnya, dan untuk bulunya itu kita bisa manfaatkan untuk buat wool ya. Lalu ada kambing dan sapi bisa kita manfaatkan untuk diambil dagingnya. Lalu selanjutnya ada kambing dan sapi perah. Nah, manfaatnya untuk diambil susunya. Nah, lalu pemanfaatan sumber daya alam selanjutnya ada hutan dan laut. Hutan sendiri bisa dimanfaatkan untuk tempat makhluk hidup di hutan. Lalu hutan menghasilkan oksigen untuk kita
udara bersih. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam dari laut. Ada ikan bisa dimanfaatkan untuk diambil minyaknya, dagingnya juga bisa. Lalu ada rumput laut bisa digunakan untuk kosmetik, bisa seperti masker, terus bisa digunakan untuk bahan makanan, contohnya nori dari rumput laut. Nah, pemanfaatan sumber daya alam selanjutnya ini ada minyak bumi biasa kita manfaatkan untuk dibuat bahan bakar kendaraan kita, bensin. Lalu ada batu bara biasa dimanfaatkan untuk bahan bakar industri pabrik ya, dan untuk bahan bakar pembangkit listrik. Lalu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini ada emas dimanfaatkan kita sebagai perhiasan untuk cewek-cewek ya. Nah, di sini ibu mau bawa media pembelajaran, ada yang tahu apa isinya? Tidak. Oke, silakan maju mengambil. Ini adalah EduShape. Bisa diambil. Baik teman-teman, ini aku mengambil contoh sumber daya di hutan. Ada pohon dua-duanya. Untuk pohon bisa nanti diambil buahnya, ya bisa dimanfaatkan untuk kayu ya, dan tanggainya untuk kayu. Terima kasih. Oke. Lalu di sini ada air, tanah, bebatuan, dan sumur. Nah, sumur dan air ini dimanfaatkan untuk diambil airnya. Bisa buat kita minum dan kita gunakan untuk mencuci pakaian contohnya. Oke, di sini ibu mau membagi dua kelompok, kelompoknya Oki sama kelompoknya Aryo. Mau membacakan KTP ya. Ibu beri waktu 5 menit. Ini jawabannya apa ya? Oh iya, itu. Oh iya. Apa ada yang susah anak-anak? Tidak Bu. Selesai Bu. Oke, kelompok 1 benar semua, Gujo. Oke, kelompok 2 benar semua, beri tepuk tangan buat dua kelompok. Nah, kesimpulannya hari ini, sumber daya alam itu ada yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi kita harus menjaga sumber daya alam agar tidak cepat habis. Contohnya dengan menghemat air dan listrik, menanam pohon kembali atau reboisasi, tidak menebang pohon secara liar, mengelola sampah dengan baik agar tidak banjir ya, tidak mencemari lingkungan, mendaur ulang barang bekas, dan menggunakan sumber daya alam seperlunya. Sekian Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Oke, untuk di Duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjo Aryo Sungkoro dengan NPM 2354102. Di sini saya akan mengajar tentang materi lingkungan dan ekosistem kelas 4 SD semester 2. Dimana teman-teman untuk menjadi kelas 4 SD ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini siapa yang sudah mengetahui apa itu rantai makanan? Belum tahu ya. Saya yang tahu ya. Belum Pak, jelaskan Pak.
Bentar. Kita next dulu. Nah, kamu pasti pernah lihat gambar seperti di samping ini kan? Nah, itu kucingnya sedang apa? Mengejar tikus. Kenapa kok dikejar? Karena makan. Mangsanya. Iya, betul sekali. Mangsa. Nah, makhluk hidup itu dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Proses memakan dan dimakan ini disebut apa ya? Pengertian memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan adalah suatu hubungan antara makhluk hidup di alam, di mana satu makhluk hidup menjadi makanan bagi makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Nah, ini yang namanya rantai makanan. Yang mana, dimana yang pertama itu ada produsen, kemudian lanjut konsumen, konsumen satu, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan decomposer. Nah, produsen itu adalah produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau yang berfotosintesis menggunakan cahaya matahari seperti padi. Nah, sebelumnya kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan semuanya berdiri. Siapkan satu benda di sebelah kalian. Ya, terserah apa aja. Penting. Ya, boleh. Oh, Pulpen saya. Ya, satu orang. Berdua satu orang. Berdua satu. Ini. Saya sama siapa? Ikut aja. Iya, Pak. Nah, kalau saya bilang pegang siku, kalian pegang siku. Kalau pegang perut, perut. Kalau pegang sakit itu pegang perut. Kalau pegang siku, itu pegang siku. Kalau sakit pegang perut. Kalau sikat kalian ambil. Pak, ready. Ya ready. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Nah, oke, kita lanjut sekarang. Nah, tadi setelah produsen itu ada konsumen. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan suatu energi. Nah, ada konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama biasanya memakan tumbuhan atau disebut herbivora, seperti kambing, sapi, belalang, ataupun kelinci. Oke, lanjut. Konsumen tingkat kedua. Nah, konsumen tingkat kedua biasanya adalah pemakan tumbuhan, misalnya ular, memakan daging. Misalnya ular yang memangsa katak atau burung yang memakan belalang. Kemudian konsumen tingkat ketiga adalah pemangsa puncak yang memangsa hewan lain, seperti elang yang memakan ular atau harimau yang memakan rusa. Nah, yang terakhir itu ada decomposer. Decomposer ini adalah pengurai, seperti jamur dan bakteri yang memakan sisa-sisa makhluk hidup mati, lalu menguraikannya menjadi zat yang berguna bagi tanah, dan tanah itu akan berguna bagi sebuah produsen. Nah, ini siklusnya. Dan ini Bapak ada sebuah media. Nanti kalian maju ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Ayo, siapa yang maju? Aku pengen. Yang silakan diurutkan ya. Tadi aku. Itu sih konsumen siji berarti kene. Pari kene. Ada sama. Ini pari kene toh, Pak? Decomposer Iki pari ini sampean, Pak?
Aku berusaha tak sumpah ini Pak. Komposer di mana ya Pak? Lari. Ini loh pengurai. Balik. Ini nomor 1 lho, Ken. Ini nomor loro. Bapak ini ngono sapa? Oh iya, Bapakku. Ini pulang nomor 3. Kita Bang, aku gak kelihatan loh, Kak. Bang, gak kelihatan. Sabar ya. Pak, udah benar. Kurang gede, Pak. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama itu ada produsen padi, kemudian dimakan Tikus. habis itu tikusnya dimakan, Ular. ularnya dimakan, ulangnya Jadi jamur. mati Mati. ulangnya Mati. habis itu menjadi Jamur. betul sekali. Nah, kemudian Bapak akan membagi berkelompok. Nanti kalian kerjakan ya, Ya, Pak. 3 kelompok. Wow. Itu digulung. Nah, Bapak beri waktu 5 menit. Pak, sekali Pak. Belum selesai ini kita. akan bergunting. Aku nggak bawa gunting. Bawa gunting Pak. Pakai sontek dong. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Sudah. Belum. Sudah, hanya Pak yang belakang-belakang itu loh. Sudah, Pak. Sudah. Siapa yang tahu? Jadi ngapain malam? Selesai saya Pak. Pokoknya Sudah, Pak. Sudah. Oke. Bener nggak Pak? Apa Pak? Bener. Oh, iya. Oh iya. Oke, dari semua pekerjaan ini Bapak sekarang akan bertanya. Aja anak-anak. Jangan selesai ya, Pak. Apa fungsi dari produsen tadi? Siapa yang tahu? Angkat-angkat. Tahu Pak. Rupanya Oke, lupa semua itu. untuk memproduksi makanannya sendiri. Oh, salah. Ada kita tahu. Anda ini. Ya. Ini Iya, produksi makanannya sendiri. Ya, betul. Iya, iya. Oh, iya. Oke, jadi kesimpulannya adalah di suatu siklus rantai makanan itu pasti ada yang namanya produsen, konsumen, dan juga pengurai. Yang mana produsen itu memberi makan konsumen satu dan konsumen satu biasanya dimakan oleh konsumen kedua. Konsumen kedua biasanya dimakan oleh konsumen ketiga, dan konsumen ketiga itu adalah konsumen puncak. Puncak itu nanti akan mati dan akan terurai oleh. Terima kasih. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Fitri Nugroho, NPM 23540103. Ingin praktek ngajar tentang gerak dan gaya untuk kelas 4. Dimohon teman-teman untuk menjadi kelas 4. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang hari ini sudah sarapan tadi? Belum. Tanya Pak. Belum. Lah kenapa belum sarapan kamu? Enggak lapar. Kenapa? Lain kali harus sarapan dulu ya. Ya Iya, Pak. Pak. Oke. Iya. Oke.
Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua? Iya. Tumben rajin. Iya. Sebelum pelajaran dimulai, dimohon untuk ketuanya Mbak Sevia, Dek Sevia, tolong dipimpin untuk doanya ya. Di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini Bapak mau tanya, adakah yang pernah bermain sepak bola? Tidak. Saya. Apa air? Iya, kita Bagaimana bermain sepak bola itu? Ditendang. Ditendang. Iya, bolanya maksudnya. Kira orang yang ditendang ya? Gitu sih Pak. Nanti Oh, menangis itu, Pak. Udah begini Pak. Di sini Bapak akan menerangkan apa itu gerak. Apa ini Pak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu titik ke titik yang lain. Oke. Jadi, semisal ini Bapak bimbingkan. Iya. Bergerak dari sini ke sini kan? Iya. Ini namanya gerak. Gerak ada 3 jenis. Yang pertama adalah gerak lurus. Saat kamu mengendarai sepeda, kamu apakah akan lurus terus? Enggak. Enggak, berarti bukan gerak lurus. Tak beraturan. Gerak lurus, gerak yang terus melaju atau gerakan yang bergerak terus. Yang kedua adalah gerak beraturan, yaitu bergerak terus tapi beraturan, seperti detak jam, terus putaran roda itu beraturan terus menerus sama terus. Terus gerak tak beraturan seperti tadi. Ketika mengendarai sepeda kita harus membelok agar tidak Nabrak. pintar. Terus apa itu gaya? Apa itu? Gaya adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menghasilkan gerak. Seperti contohnya gaya dorong. Ada yang tahu bagaimana itu gaya dorong? Ini Didorong. memasukkan apa yang namanya kayak lemari itu loh yang diracik. Coba diberi contoh. Raciknya Ayo, saya memberi contoh gaya gerak dorong. Saya. Ayo, Mas. Saya gede. Coba Saya mau memberi dorong kalau Papa tulis ini. Sedikit saja. Sedikit saja, teman. Iya, kita Pak. Udah gitu doang Pak. Oke, terima kasih Mario. Yaitu ada yang gerak saya tarik, yaitu gerakan sama seperti didorong, cuma ditarik kebalikannya. Iya. Terus Yaitu selanjutnya adalah gaya gravitasi, adalah gaya tarik bumi yang dihasilkan oleh magnet bumi yang ada di dalam tengah bumi. iya. Contohnya ini jatuhkan gaya gravitasi. Selanjutnya adalah gaya gesek. Ini yang menggesek itu Siapa yang- magnet. Siapa yang Apa yang bisa menjadikan contoh? Ada Pak, kan kita menurut Bapak tulis. Ya nanti kan ada penghapus, dihapus jadi gesek-gesek. Benar Iya. sekali. Coba gimana contohnya Pak? Orang gatal namanya di mana Pak? Oh iya. Selanjutnya adalah gaya gas, yaitu memantul. Misal ada karet yang putri-putri Itu ketapel ya Pak? dia dari karet juga. Oh. Ya. Kemarin. Jadi dia bisa Melar. melar atau molor. Terus dia bakalan kembali ke titik semulanya. Saya terus menghasilkan gaya sehingga Udah ketawa. membuat mantul. Iya. Dan lanjut. Di sini Bapak akan memberi tugas yang dikerjakan 2 kelompok. Oke Pak. Kelompok kanan dan kiri. Pak. Silakan untuk bertarung untuk mempertaruhkan nilai. Iya. Dikerjakan 1 menit. Mulai dari sekarang. Pas.
Campur, Pak. Cepat sekali. Iya, Pak, sudah, Pak. Pintar. Berat. Ini kelompok yang kanan salah satu ya? Pak, sih. Masa Di mata bapak menurut semua salah. manusia tidak ada gaya gesek? Itu salah ya? Iya. Di mata bapak yang sini salah. Apa sih? Oke, Itu apa ya, Pak? setelah pusing-pusing kita akan mulai ice breaking dulu. Oke. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan ketat batu gunting dulu menentukan siapa yang akan dulu. Pak, ini wis, Pak, menang tuh, Pak. Tenang, yuk, coba ambil 1. Yuk, kelompok 2 ambil 1. Jangan dikasih tahu temennya dulu ya. Jangan dikasih teman. Yang kayak bener sih dulu, mas dulu. Dulu. Jangan dulu. Ada sini, ada sini. Ada sini. Berbaris ke belakang. Berbaris ke belakang. Yang perwakilan tadi ke depannya, ada banget sini semua. Coba perhatikan gerakan yang ada di situ. Waduh. Yang menyimpulkan ya. Tapi tidak boleh ini, tidak boleh tahu. Temannya. Hah? Ya mulai. Lanjut ya. Jadi kesimpulan gaya dan gerak adalah tidak bakal terjadi gerak jika tidak diawali dengan gaya. Maka semua itu saling bersangkutan, kalian juga saling bergantungan satu sama lain. Teruslah berteman. Sekarang yang perlu ditanyakan, apakah semua sudah jelas? Sudah. Kalau begitu, Bapak tutup untuk pertemuan kita kali ini. Untuk ketuanya, mohon untuk doa penutup. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia, NPM 235400113. Di sini saya akan menerangkan materi IPAS yang berjudul menjelajahi bumi dan antariksa kelas 6. Mohon teman-teman untuk menjadi kelas 6 ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang sudah sarapan? Siapa ya? Belum. Siapa yang belum? Ya. Jangan lemas ya.
Ya. Oke, kita speaking dulu untuk menyanyi ya. Bu. Ya berdiri dulu ya. Udah aku scheduling upgrade ke ekosistem Brukosma. Siapa yang udah tahu apa itu tata surya? Sudah tahu. Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari yang sebagai pusat dan benda-benda langit seperti planet, satelit, asteroid, komet yang mengelilinginya karena gaya gravitasi. Planet-planet ada berapa? Ada 8. Yang terakhir planet apa? Pluto. Neptunus. Yang kedua? Uranus. Bumi yang keberapa jangan tahu? 3 Bu. Aku apa? 6 kan sekali. 6 sih. Di sini siapa yang belum bisa baca? Bisa Bu. Sudah bisa baca? Sudah bisa semua ya? Sudah. Coba Jani baca dulu biar paham. Bumi, rumah kita di alam semesta surya. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan. Letaknya yang ideal dari matahari membuat suhu di permukaannya cukup stabil. Bumi memiliki air dalam bentuk air, atmosfer yang kaya oksigen, dan medan magnet yang melindungi dari radiasi berbahaya. Bisa sekali. Udah lancar ya jadi bahasanya? Iya Bu. Untuk yang kedua, coba Dina baca dulu. Rotasi dan revolusi bumi. Bumi bergerak dalam 2 cara berputar pada porosnya atau rotasi dan mengelilingi matahari atau revolusi. Rotasi bumi berlangsung selama 24 jam dan menyebabkan terjadinya siang dan malam. Revolusi bumi memakan waktu sekitar 365 hari dan menyebabkan perubahan musim sepanjang tahun. Sudah Bu? Terus yang ketiga, bulan, satelit alami bumi. Bulan adalah satelit alami bumi yang selalu mengelilinginya. Bulan memantulkan cahaya matahari sehingga terlihat bercahaya malam hari. Saat mengelilingi bumi, bentuk bulan tampak berubah-ubah dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan, seperti bulan sabit, setengah, dan purnama. Coba Mas Despi dibaca dulu. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Dalam posisi ini cahayanya matahari terhalangi oleh Wah, pasti belum bisa baca ya.
Ini buzu. Gak bisa diterima. Ya udah. Bisa nggak? Oh bisa Nggak nggak? kelihatan, Bu. Ya udah ganti Mas Ari aja. Nggak mau. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Dalam posisi ini, cahaya matahari terhalang oleh bumi, sehingga bayangannya jatuh ke bulan. Gerhana bulan hanya terjadi saat bulan purnama dan bisa dilihat dari sebagian besar wilayah bumi. Selanjutnya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana ini hanya bisa terjadi saat fase bulan baru dan hanya bisa terlihat di wilayah tertentu di bumi. Untuk strukturnya yang pertama itu inti dalam, inti luar, mantel dalam, dan kerak bumi. Bisa dilihat ya. Ada pertanyaan nggak? Dan Biar kalian paham, itu ada LKPJ. Nanti ini dikerjakan berkelompok ya, jadi 2 kelompok aja. Guntinglah gambar planet di bawah ini. Ini planetnya gambar ini ya. Udah belum? Balik Bu. Oh. Gunting. Gunting bintang Sudah dulu. Coba Mbak Dina presentasi dulu dari kelompok 1 ya tadi. susunlah berdasarkan jalannya terhadap matahari. 1 ada Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan tuh Mbak Dina. Oke. Sekarang kita main tebak-tebakan dulu ya. Siapa yang tahu bumi itu plan keberapa? 3 Bu. Orangnya tak tandinginnya. 3. Nah, pintar sekali. Tepuk tangan ke Mbak Dina. Kalau yang Mars plan keberapa? Planet Mars? Keempat. Iya bener nggak Bu? Berapa? Kelihatan nggak sih? Nggak. Kelihatan. Iya, keempat. Maaf ya, nggak kelihatan. Iya Bu. Yang terakhir ke berapa? 8. Neptunus. Planet apa? Neptunus. Iya, pintar sekali. Ada pertanyaan nggak? Untuk hari ini cukup sekian materinya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya sebelum pulang. Baik Bu. Cukup sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Pulangnya hati-hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia, NPM 2354013. Di sini saya akan menerangkan materi IPAS yang berjudul menjelajahi bumi dan antariksa kelas 6. Mohon teman-teman untuk menjadi kelas 6 ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah sarapan? Siapa ya? Belum. Siapa yang belum? Ya. Jangan lemas ya. Ya. Oke, kita speaking dulu untuk menyanyi ya. Bu. Yuk berdiri dulu ya. Kita belajar planet tata surya, planet Merkurius, planet Uranus, Venusi, bintang fajar, bumi tempat menghidup. Planet itu planet merah. Planet yang paling besar itu planet Jupiter, planet Saturnus itu planet yang punya cincin. Kalau yang paling dingin itu planet Uranus, Neptunus planet yang paling jauh. Tenang, udah aku schedulein upgrade ke ekosistem Brokosma. Siapa yang nggak tahu apa itu tata surya? Nggak tahu. Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari yang sebagai pusat dan benda-benda langit seperti planet, satelit, asteroid, komet yang mengelilinginya karena gaya gravitasi. Planet-planet ada berapa? Ada 8. Yang terakhir planet apa? Pluto. Neptunus. Yang kedua Uranus. Bumi yang keberapa siapa yang tahu? 3 Bu. Aku apa? 6 kan sekali. 6 sih. Di sini siapa yang belum bisa baca? Bisa, Bu. Sudah bisa baca? Sudah bisa semua ya? Sudah. Coba Jani baca dulu biar paham. Bumi, rumah kita di alam semesta surya. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan. Letaknya yang ideal dari matahari membuat suhu di permukaannya cukup stabil. Bumi memiliki air dalam bentuk air, atmosfer yang kaya oksigen, dan medan magnet yang melindungi dari radiasi berbahaya. Pintar sekali. Sudah lancar ya jadi bacanya? Iya, Bu. Untuk yang kedua, coba Dina baca dulu. Rotasi dan revolusi bumi. Bumi bergerak dalam 2 cara berputar pada porosnya atau rotasi dan mengelilingi matahari atau revolusi. Rotasi bumi berlangsung selama 24 jam dan menyebabkan terjadinya siang dan malam. Revolusi bumi memakan waktu sekitar 365 hari dan menyebabkan perubahan musim sepanjang tahun. Sudah, Bu. Terus yang ketiga, bulan, satelit alami bumi. Bulan adalah satelit alami bumi yang selalu mengelilinginya. Bulan memantulkan cahaya matahari sehingga terlihat bercahaya malam hari. Saat mengelilingi bumi, bentuk bulan tampak berubah-ubah dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan, seperti bulan sabit, setengah, dan purnama. Coba Mas Despi baca dulu. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Dalam posisi ini cahayanya matahari terhalangi oleh
Wah, pasti belum bisa baca ya. Bisa baca ya, ya udah. Ini buzu. Gak bisa diterima. Ya udah, ya udah. Bisa nggak? Oh bisa Gak nggak? kelihatan Bu. Ya udah, ganti Mas Ari aja. Mau. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Dalam posisi ini, cahaya matahari terhalang oleh bumi, sehingga bayangannya jatuh ke bulan. Gerhana bulan hanya terjadi saat bulan purnama dan bisa dilihat dari sebagian besar wilayah bumi. Selanjutnya, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana ini hanya bisa terjadi saat fase bulan baru dan hanya bisa terlihat di wilayah tertentu di bumi. Untuk strukturnya, yang pertama itu inti dalam, inti luar, mantel dalam, dan kerak bumi. Bisa dilihat ya. Ada pertanyaan nggak? Dan Biar kalian paham, Ibu ada LKPJ. Nanti ini dikerjakan berkelompok ya. Jadi 2 kelompok aja. Guntinglah gambar planet di bawah ini. Ini planetnya ke bawah. Ini ya. Udah belum? Balik Bu. Oh. Mau gunting bintang Sudah dulu. Coba Mbak Dina presentasi dulu. Dari kelompok 1 ya tadi. Susunlah berdasarkan jalannya terhadap matahari. 1 ada Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus. Ya, pintar sekali. tepuk tangan. Tepuk tangan tuh Mbak Dina. Yeay. Sekarang kita main tebak-tebakan dulu ya. Siapa yang tahu bumi itu plan keberapa? 3 Bu. Palingnya tak tandinginnya. 3. Nah, pintar sekali. Tepuk tangan Mbak Dina. Kalau yang Mars plan keberapa? Planet Mars? Keempat. 4. Iya bener nggak Bu? Kelihatan nggak sih? Nggak. Kelihatan. Iya, keempat. Maaf ya, nggak kelihatan. Ya Bu. Yang terakhir keberapa? 8. 8 Neptunus. Planet apa? Neptunus. Iya, pintar sekali. Ada pertanyaan nggak? Untuk hari ini cukup sekian materinya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya sebelum pulang. Baik Bu. Cukup sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Pulangnya hati-hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.